Cara yang pertama yang menghilangkan niat kita dalam mencari ilmu itu sampai akhirnya gagal untuk menjemput pahala yang besar di sisi Allah. Orang yang dia mencari ilmu niatnya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Yang kedua, karena riya, sum'ah, ini sama itu. Makanya kemudian riya dan sum'ah itu Masya Allah. Maka itu kemudian merupakan perkara yang luar biasa, yang mana itu kemudian susah untuk dijaga hatinya. Makanya sampai kita mendapati, coba dibuka, yaitu pada halaman yang ke-8. Di situ sampai kemudian Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, "Ma'alastu syai'an asyad alayya min niyati." Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih susah daripada memperbaiki niatku. Kenapa? Susah. Yang paling susah dalam hidup itu menjaga niat. Menjaga niat dari riya susah, betul. Karena hati manusia itu hati yang paling rapuh, bagaikan gelas-gelas kaca. Terbentur dikit saja langsung niatnya itu hancur berantakan itu. Makanya sampai seorang salaf aja mengatakan, aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih susah daripada aku memperbaiki niat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besarnya kedudukan masalah niat itu. Ya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, memperhatikan niat itu penting. Dan ketika mencari ilmu, di antara perkara yang kita jaga betul adalah memperbaiki niat itu. Sama sih, sama kemudian akhwat-akhwat, ukhti-ukhti yang sekarang kemudian sudah berkomitmen untuk memakai hijab yang syar'i. Saya sampaikan betul, yang paling susah bukan memakai cadarnya, yang paling susah bukan memakai hijab syar'inya, yang paling susah menjaga niatnya. Karena sesungguhnya batasan antara ikhlas dengan riya itu tipis, betul. Irisannya tipis, betul. Kita memang tidak bisa menghakimi niat orang lain, dan jangan pernah menghakimi niat orang lain. Hari ini tuh banyak orang yang mencoba menghakimi niat orang lain, tidak ikhlas itu. Kok antum tahu? Nabi aja tidak tahu niat seseorang kok, apalagi manusia biasa. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak memperhatikan. Sesungguhnya menjaga niat itu susah. Makanya kalau antum ukhti-ukhti ini kalau sudah kemudian mengikuti sampai kemudian sampai berkomitmen untuk berniqab, saya sampaikan betul, yang paling susah bukan niqabnya, yang paling susah bukan cadarnya, yang paling susah itu apa? Menjaga niatnya. Dan fungsi dari niqab itu adalah untuk menjaga dari fitnah. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul, tidak ada perkara yang paling susah yang kita jaga di dalam kita menghambakan diri kepada Allah, kecuali yang paling susah itu adalah menjaga niat. Ya, makanya kemudian menjaga niat dari riya, dari sum'ah itu merupakan perkara yang senantiasa kita harus menjaganya. Makanya riya dan sum'ah itu perkara yang betul-betul menempel dalam kehidupan ibadah. Sampai-sampai berapa banyak orang yang mereka itu tercampur niatnya dengan niat yang salah, itu pun mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah, karena saking batasan riya dengan ikhlas itu tipis, betul. Makanya sampai Nabi saja mengabarkan sesungguhnya riya itu sebagaimana semut hitam di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam. Coba Pak, semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Kalau kita nggak digigit itu nggak ngerasa kita. Sampai selembut itu yang masalah riya itu. Ustadz itu yang paling susah bukan menghafalkan hadisnya. Banyak ustadz yang memang diberikan oleh Allah anugerah hafalan yang bagus, tapi yang paling susah bukan menghafalkan riwayat, yang paling susah menjaga niatnya. Karena sesungguhnya itulah perkara yang besar dan perkara yang paling susah. Makanya mencari ilmu itu hati-hati juga menjaga niat. Riya dan sum'ah itu menempel, betul. Saya sudah sering sampaikan. Salah satu contoh yang paling gampang yang sering saya sampaikan, menjaga niat itu susah itu kayak kita puasa sunnah itu. Kalau kita puasa sunnah itu, malam itu kadang-kadang ikhlas, pengen puasa Senin Kamis. Pagi masih ikhlas, duha masih ikhlas, siang teman-temannya pada minum, teman-temannya pada makan. Dia bukan untuk pengen minum dan pengen makan, enggak. Cuma pengen ditanya aja, loh, akhi kok nggak makan? Shaim, puasa. Kalau ditanya seneng, kalau nggak ditanya sedih dia. Ya Allah, kok nggak ada yang nanya saya kenapa nggak makan ya?
Kan tidak tahu kalau saya tidak ditanya, kan tidak tahu kalau saya puasa. Bukan berarti nanti setelah ini kemudian bapak ibu kemudian ngomong bohong puasa ya, enggak, bukan, tetap ngomong jujur. Tapi contoh itu menggambarkan susahnya jaga niat itu sampai sedikit itu, sampai kita nggak ditanya sedih, kalau ditanya seneng. Kok nggak makan? Iya, saya lagi puasa, masya Allah. Udah gitu kadang-kadang ditambahin lagi dengan pujian, masya Allah ya. Oh, terik-terik kayak gini puasa, masya Allah, antum sudah luar biasa hari ini. Iya, alhamdulillah, semuanya karena Allah. Menjaga niat itu jangan sampai kemudian nanti kita menghakimi orang loh, ada yang ngomong kayak gitu, ria ini enggak boleh kita kemudian ngomentarin hatinya orang itu. Orang sekarang itu taklim baru sebentar ngomentarin hatinya orang ini enggak ikhlas nih, ustadz ini enggak ikhlas nih, kok ngerti aja. Sejak kapan kita membedah dadanya orang? Mana ustadz dalilnya kalau kita enggak boleh memastikan niatnya orang? Ini saya peringatkan ya, ini setiap orang-orang yang suka komentar-komentar ini, yang suka kemudian mengatakan niatnya orang begini, niatnya orang begitu, tolong ya dengerin kata-kata ini supaya menjadi peringatan dan nasihat. Kalau sudah dinasihatin dengan dalil kalau tidak mempan, sudah berarti ada penyakit di dalam hatinya. Ada sebuah riwayat ketika kemudian Usamah bin Zaid itu bertempur, duel dengan salah satu orang musyrik. Lalu kemudian salah satu orang kafir. Kemudian orang kafir itu sudah kalah, pedangnya terlempar jauh. Kemudian Usamah bin Zaid di atasnya, sudah tinggal memenggal kepalanya saja. Itu dalam peperangan. Ketika orang itu sudah terlempar pedangnya jauh, maka kemudian Usamah bin Zaid tinggal kemudian memenggal kepalanya. Orang itu berkata di bawah kakinya Usamah bin Zaid, "Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tapi tetap dipenggal sama Usamah bin Zaid, putus, meninggal dunia. Kemudian berita itu sya'al khabar, nyampe ke telinganya Nabi. Ya, kalau kita pikir, kira-kira kalau menurut prasangka kita, orang yang tadi syahadat itu kelihatan manuver atau enggak? Iya, kelihatan manuver. Kalau menurut logika, dia syahadatnya setelah pedangnya terlempar, setelah dia di bawah kakinya Usamah tinggal menggal kok. Kemudian berita itu ketika nyampe kepada Nabi, Nabi nanya, kenapa kamu membunuhnya? Ya Rasulullah, dia syahadatnya itu hilah, dia syahadatnya itu untuk manuver supaya aku tidak jadi membunuhnya. Apa kata Nabi? Atasyukka sadrahu, sejak kapan kamu bedah dadanya wahai Usamah? Tuh Rasul, sejak kapan kamu bedah dadanya kalau kamu tahu itu tidak ikhlas? Kemudian Usamah bin Zaid kemudian dikasih diat 100 kambing. Dia disuruh bayar 100 ekor onta, karena dia membunuh tanpa sengaja. Tuh lihat, seorang sahabat aja ketika memastikan bahwa seorang orang itu tidak ikhlas, ditegur sama Nabi, dan Nabi keras. Padahal Usamah bin Zaid itu salah satu sahabat kesayangan Rasul. Dulu kalau para sahabat pengen ngomong sesuatu yang sifatnya agak berat, nitip sama Usamah bin Zaid itu. Tapi itu pun Rasulullah marah besar, dan Nabi mengatakan sebuah kalimat yang untuk menjadi hakim, atasyukka sadrahu, sejak kapan kamu mau membedah dadanya? Nggak bisa lah. Kadang-kadang baru jadi ustadz ngakimin niat orang lain, ini orangnya nggak ikhlas ini. Baru taklim 2 kali 3 kali taklim, kajian kitab aja nggak bawa kitab, ngakimin orang ini nggak ikhlas ini. Nggak boleh lah kayak gitu. Karena sesungguhnya ikhlas itu merupakan perkara yang sifatnya antara manusia itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah kita menjadikan memahami betul. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka kemudian mencari ilmu, maka ilmu itu ibadah. Maka ibadah itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menjaga niat itu penting. Makanya sampai Imam Ahmad itu kalau beliau memperhatikan niatnya itu, sampai beliau itu selalu memperhatikan niat. Jadi kalau beliau sebelum beramal, ketika beramal dan sudah beramal. Ketika sebelum beramal, Imam Ahmad berhenti sejenak. Kemudian beliau berkata, apakah niatku ini karena Allah atau enggak? Kalau iya, bismillah, dia kerjakan. Di tengah-tengah, kemudian dia perhatikan lagi, apakah niatku ini karena Allah ataukah tidak. Kalau belum, dia cepat-cepat membaca kafarahnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu kafarahnya. Kafarah itu penebus dosa kalau kita ini melakukan riya yang terkadang kita sadari. Doanya itu diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam.
Aku berlindung dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Kalau di tengah-tengah dilanjutkan kembali. Kalau sudah selesai, muhasabah kembali. Yang tadi saya lakukan itu karena Allah ataukah tidak? Kenapa sampai sebegitu besarnya para ulama memperhatikan masalah niat ketika mereka itu beribadah? Karena mereka sadar mereka itu punya Rabb yang detail memperhatikan niat. Dan Rasulullah bersabda, yuhsyarun nas ala niyatihim. Allah itu, kata Rasul, nanti ngumpulkan manusia. Dikumpulkan manusia itu berdasarkan niat yang bertengger di hatinya. Jadi itulah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya ilmu itu ibadah. Berarti ibadah itu punya syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu harus diniatkan semata-mata karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena materi, bukan karena ingin mendapatkan sekeping kenikmatan dunia, dan bukan pula karena mendapatkan riya.